Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Seperti yang video sebelumnya, saya sedang berada di desert padang gurun Jordania. Perjalanan aman menuju Petra. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita pernah dengar saudara kita Kristen Katolik yang menceritakan tentang pertemuan salah seorang orang suci mereka namanya Paulus dengan Yesus di perjalanan antara dari Yerusalem kota suci menuju Damaskus. Dalam perjalanan Paulus menuju Damaskus itu disebutkan bahwa Paulus melihat Yesus turun dalam bentuk sinar. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, dengan segala kerendahan hati aku ingin beritahukan, itu hal yang nonsens. Nonsens. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, ini padang gurun. Perjalanan ke Damaskus itu ya seperti ini. Seperti ini, dan belum ada bis, belum ada mobil, belum ada minum, belum ada. Alangkah tidak masuk akal Paulus bilang dia melihat cahaya itu. Dia dehidrasi. Paulus itu dehidrasi. Paulus dehidrasi. Jatuh dia. Biasanya orang yang pingsan itu seperti melihat cahaya baru pingsan. Tidak ada yang bisa wajar ya, wajar dalam perjalanan di padang gurun. Come on, ini padang gurun, ini padang gurun ini. Padang gurun. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jika ada anak-anak kita, adik-adik kita, muslimin wal muslimah muda yang mendapat cerita tentang Paulus bertemu Yesus di padang gurun, bilang, Paulus itu tidak pernah bertemu Yesus. Yesus nanti datang lagi dalam bentuk daging. Seperti dia naik, beliau itu Isa itu diangkat naik dengan jasmaniahnya, maka beliau Nabi Isa alaihissalam akan turun dengan jasmaniahnya. Tidak ada pertemuan dengan roh Yesus. Panas ini. Panas. Sampaikan kepada anak-anak muda kita, banyak hal yang tidak logis di dalam penulisan kitab suci mereka, sehingga membuat kita tidak bisa menyatakan bahwa kitab suci mereka adalah firman Allah. Dari Desert Highway Jordania, untuk Anda semua muslimin wal muslimah. Ya oke lah, kita komentari kayak nama lah. Jadi dia mengatakan bahwa perjumpaan Yesus dengan Paulus itu adalah nonsens. Alasan dan argumentasinya ketika mengatakan bahwa perjumpaan itu tidak masuk akal dan omong kosong adalah karena padang gurun panas. Nah, kayak nama argumentasimu tuh harus lebih baik lagi lah. Memangnya nggak bisa Tuhan Yesus ketemu dengan Paulus dalam kondisi panas, takut hitam kulitnya, maksudnya gitu. Sehingga kamu mengatakan itu nonsens. Loh sekarang, kalau kamu bicara kayak gitu, bangsa Israel dari tanah Mesir menuju Kanaan lewat mana? Padang gurun. Selama berapa lama? 40 tahun. Di situ terus menerus Musa ketemu sama Tuhan, dan di situ terus menerus orang Israel juga mengikuti apa yang menjadi manifestasinya Tuhan melalui tiang api, tiang awan dan lain-lain. Nah Paulus ketemu Tuhan Yesus padang gurun, kok kamu bilang nggak mungkin karena panas? Logikamu di mana kayak nama? Kalau kita lihat juga pada waktu itu Musa juga dipanggil Tuhan ketika ada semak belukar terbakar, tapi semaknya tidak terbakar, tapi ada api di situ. Di mana? Padang gurun. Tuhan berjumpa dengan umatnya padang gurun. Jangan kau bilang ngomong kosong kayak nama gara-gara panas. Kamu yang ngomong kosong sebenarnya.
Di mana? Kamu kan udah di Yordania. Saya tunggu vlogmu di mana ada kampus yang bernama Haifa dan kamu kuliah di situ. Ayo buktikan. Bisa nggak? Jangan jauh-jauh kamu ke Israel sana. Baru kamu tidak bisa membuktikan kampusmu. Itu baru namanya omong kosong. Dan kamu juga mengatakan bahwa perjumpaan Paulus itu nggak masuk akal. Sehingga banyak penulisan Injil itu yang tidak masuk akal. Loh, soal kehidupan kerohanian dalam Alkitab itu jelas itu tidak bisa kita ukur dengan masuk akal. Itu di atasnya akal. Contohnya Musa membelah air laut menjadi dua. Itu masuk akal nggak? Ya enggak lah. Itu mujizat. Terus kamu tahu nggak 5 roti dan 2 ikan jadi 5.000 orang memakannya. Masuk akal nggak? Enggak. Loh, kitab suci itu jelas banyak hal yang tidak bisa dijelaskan secara akal. Tapi terjadi. Jangan kamu pakai standar ganda. Di agamamu ada apa enggak? Mengakui enggak? Isa Al-Masih membuat burung dari tanah liat. Ada enggak? Ada kan? Itu masuk akal menurutmu? Enggak kan? Loh, kok kamu terima? Makanya logika itu jangan cuman gitu-gitu aja kayak nama. Nanti gak pinter-pinter kamu. Kamu membuktikan bahwa Paulus tidak bertemu, kan kalau anak cucu nanti tanya bilang Paulus tuh tidak pernah bertemu dengan Allah. Bukti dan saksinya siapa kayak nama? Kamu berargumen menentang itu, buktimu dan saksimu siapa? Ada gak? Ada tulisannya nggak? Nggak ada kan? Dalam Alkitab itu jelas tertulis itu semuanya. Saya bacakan dari ayat pertama ya. Kisah para Rasul 9 ayat pertama. Sementara itu berkoar-koar hati Pak Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata padanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Di sini perjumpaan lo tercatat dalam Kisah Para Rasul. Kamu bisa bantah nggak? Ada catatan nggak yang membantah bahwa Yesus ketemu? Nggak ada kan? Tapi bangunlah, pergilah ke dalam kota, di sana kukatakan padamu apa yang harus kau perbuat. Nah, sampai di sini. Kemudian di sini di ayat yang ke-8, Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Paulus sudah mulai buta tuh, nggak bisa lihat apa-apa. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Dia sampai 3 hari dia buta. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Jadi Tuhan Yesus mengkonfirmasi lagi ke Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jadi Tuhan Yesus mengkonfirmasi lagi ke Ananias, menyuruh Ananias untuk ketemu sama Paulus. Supaya apa? Supaya Paulus didoakan, kemudian nanti dia sembuh dan tidak buta lagi. Nah, itu tertulis dan ada saksinya banyak. Yang mengikuti Saulus, dia mendengar suara. Ananias juga diberitahu bahwa di sana ada orang buta. Kamu doakan, nanti dia akan sembuh. Nah, itu ada saksi mata loh, banyak loh. Sekarang saksimu mana kayak nama? Saksimu mana? Tunjukin. Ada gak? Jangan seperti kampusmu. Kamu bilang ada tuh kampusmu, tapi sampai sekarang kamu gak bisa buktikan. Omong kosong itu yang namanya nonsens dan omong kosong. Nah, kalau Paulus dia ketemu Yesus, saksinya banyak dan tercatat di manuskrip yang sangat tua. Lah kok kamu bilang itu palsu? Dan kamu bilang bahwa Paulus itu omong kosong ketemu sama Tuhan.
Saksimu dan buktinya mana kayak nama? Saya tunggu. Ya itu saja Luis Prasetyo sini. God be with you all.